Jongok jongok kemroyo ndodok kemesok ngadeg kemretek jenggele entek ngono dengane. Nek gak ono unsur kesirikane dibaca ndak Mak? Gak apa-apa iku. Engger gak ono unsur kesirikane. Dadi ono doa Jawa lan nek gak ono unsur kesirikane mboten napa-napa. Nah, mulane iku kan dia dengan doa itu mendatangkan keyakinan. Ketika dia yakin dikabulno karo Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu mendatangkan keyakinan gitu loh. Asal gak ono unsur kesirikane di dalam mantrane, ya, di dalam doa-doane, bahasa apapun tidak apa-apa. Tapi ketika kita sulit-sulit mencari bahasa yang lain, dengan bahasa Al-Quran ini sudah meliputi semuanya, lebih luas gitu loh. Lebih bagus. Dan kita lebih meyakini ayat Al-Quran itu malah lebih bagus, meskipun yang lainnya boleh dan tidak syirik, asal tidak ada unsur kesirikan kan ngono. Al-Falaq. Kan ditiup di dalam gelas kemudian diberi minum macam mana macam? Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Nggih. Jadi ruqyah itu berbagai macam cara, dan nanti pun kaifiyah cara meruqyah asal nggak ada unsur kesirikan, terus yang dibaca itu benar, baik ayat Al-Quran, hadis atau doa buatan sendiri, yang penting benar, ya toh, yang penting benar dan mintanya kepada Allah tentunya ya. Nah itu tidak apa-apa. Dan nek masalah misalnya biasane nek tawacakno ping sakmene anakku mari, nek secara pengalaman penelitian seperti itu sampean nggih acara biasane, hitungan biasane itu tidak masalah juga untuk pribadi. Itu. Tapi nggak bisa dipositifkan harus ping sakmene ngoten. Tapi biasane nek anakku tawacakno ping sakmene itu untuk hal seperti itu hal yang biasa, ndak ada masalah. Nek aku biasane nek ada sesuatu yang tidak baik di rumah itu biasanya surat Al-Baqarah itu belum selesai sudah selesai masalah. Enggak bentuk suwuk macam itu. Enggak bentuk seperti suwuk kan. Iya toh, sama toh. Suwuk ambek ruqyah mokor beda nek suwuk basa Jawa, nek ruqyah basa Arab ngoten mawon. Cuma malane nanti antarane jimat dan ruqyah itu dibedakan. Nek jimat itu mayoritas ulama sepakat meskipun dari sesuatu yang tidak ada unsur kesirikan itu bisa masuk ke arah kesirikan dan dilarang. Ya, tapi nek suwuk itu ketika suwuk tadi itu bener lafadznya itu tidak apa-apa. Karena apa? Pada zaman dulu itu sudah banyak ahli ruqyah dari kalangan sahabat. Sebelum masuk Islam itu sudah banyak ahli ruqyah. Ya, ahli ruqyah pada zaman jahiliyah sudah banyak. Ketika masuk Islam itu Rasulullah menanyakan mana ruqyah kalian. Disampaikan kepada Rasulullah, ditunjukkan doa-doa ruqyah. Rasulullah bilang tidak apa-apa selama ruqyah itu tidak ada unsur kesirikan. Mboten napa-napa. Wis ngoten mawon. Ya, ini masalah itu mboten napa-napa. Jadi tidak ada masalah itu. Dan termasuk ustadz sendiri, Ustadz Khaliful Hadi dan lain sebagainya juga merinci masalah kuwi kok. Merinci artinya merinci ku ketika itu berdasarkan pengalaman itu tidak apa-apa. Pengalamanku nek ana wong kesurupan tak cekel kene ane terus tak wacana anak Falaq mari lah terus mbok nggo terus anggere ana wong kesurupan mbok cekel ngono ane terus mbok gawe rumus niku mboten napa-napa, iku berdasarkan pengalaman itu mboten napa-napa. Maka memang kadang-kadang memang setan itu juga seperti itu. Kadang-kadang pengalaman nek pas tak wacana ayat iki reaksi misalnya ngono. Oh, berarti dienggo langganan anggere ana wacana ayat iki wae. Nah, ayat iki kanggo iki misalnya terus di kesimpulan begitu sendiri itu juga tidak apa-apa berdasarkan pengalaman. Jadi nanti ada ayat-ayat untuk ruqyah itu berdasarkan nas hadis ada dan berdasarkan pengalaman juga ada. Kadang-kadang memang dibacakan Al-Falaq Al-Nas gak popo, bareng dibacakan Al-Ikhlas reaksi kan ngono nek peruqyah kan ngono. Nah, cuma yang jadi masalah nanti orang-orang awam atau kita sendiri jangan sampai ketergantungan mbek peruqyah. Ngono lho. Lah itu nanti bisa masuk juga nanti. Sama saja kita itu nanti fanatik juga. Akhirnya peruqyah kok kaya dukun juga akhirnya. Itu jangan kita belajar sendiri juga. Sekali-kali tempo ndak masalah, jangan ketergantungan. Makanya kan gini. Ngono lho. Biasanya kan gini katanya. Allah biasa karena bisa saking dheweke misal nolong orang kan. Misal ini hari saya ruqyah sembuh.
artinya bikin langganan orang. Nah ya. Lah itu yang jadi masalah nanti begini. Nanti pun akhirnya kalau tidak direm jadi unsur kesyirikan juga. Akhirnya kok orang-orang awam dari kita yang kenal sunnah pun akhirnya malah menjadi ketergantungan akhirnya wah nek gak di ruqyah karo ustad kuwi akhirnya dia keyakinannya neng ustad juga. Dan itu pun nggak boleh sebenarnya. Nah, kembali ke pribadi masing-masing, belajar tenanan, ayo dong ruqyah, dong nyuwun misalnya anak loro ya disuwuk dhewe. Latihan ngono lho, aja ketergantungan mbek orang lain sama saja. Sampean latihan bergantung ning Allah dengan ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Nabi maupun dengan ayat-ayat Al-Qur'an bergantung ning Allah. Ben semakin kuat tauhid, ora malah semakin luntur, malah ngandalno ustate. Kan ngono. Yo unsur seperti itu nanti juga berbahaya. Artinya nanti berbahayanya apa itu termasuk melemahkan ketawakalan juga akhirnya kan. Nah, ini sekali tempo kepeksa misalnya memang masing-masing orang mungkin beda dalam kemanjuran di dalam berdoa nanti lain lah. Iya, tapi jangan dijadikan boleh saja sampai nyeluk ngongkon ruqyah. Ki ben Imam Ahmad dikongkon ruqyah kok. Imam Ahmad kon ruqyah nek wong kesurupan dicangkingno sandale tok, kongkon iki lho sandalku kene. Iya kan? Iya juga boleh tapi jangan ketergantungan lho maksudku. Jangan ketergantungan. Sithik-sithik ngono. Maksudnya ketergantungan. Nah, engko akhirnya koyo situ juga. Iya Imam Ahmad kan pernah juga digakno sandale kan nek jarene wong sing salah paham sandale Imam Ahmad kan apa iku dadi jimat. Apa jenenge? Bertuah. Aja ngono, jine iku wis ero ana sandale Imam Ahmad iki wah. Engko nek Imam Ahmad ngantek rene iki bar iki aku ngono jine ngono lho. No, gak kok sandale sing bertuah mboten. Imam Ahmad iku karena Imam Ahmad dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong seperti itu boleh. Kayak gebiyen ono tukang ruqyah ngono kayak gebiyen ono. Dijemur saja. Sejak zaman Nabi ono tukang ruqyah. Lah nek sampean ketergantungan mbek peruqyah akhirnya peruqyah dhewe ruqyah dienggo perenggawean niku lho masalahe di situ, Pak. Nek dadi perenggawe. Nek aku ndak, nek sampean pengen resi omah tak warai maca Al-Baqarah. Lah ngono Pak ya. Ya, maca ya dibantu dibantu doa, dibantu apa enggak masalah, tapi tetap harus diajari. Artinya kok bisa mandiri semua. Iki lho waca Al-Baqarah, nek lanyah-lanyahno sak lanyah-lanyahe ngono. Iya lho kene dhewe yo nglanyahno Al-Baqarah kok. Itu sama. Dan meskipun wong ya mesti kadang ya kondo aku omahe sintru misale yo kongkon magrib gak usah pager-pageran macano surat Al-Baqarah, tapi ya tetep tak doakno muga-muga dikabulno. Aku tetep ndongakno, Cak. Tapi tak warai carane bacakan surat Al-Baqarah. Yakinlah baca ping 1, 2, 3 ulangi terus. Engko nek wis krasa enak, nek wis omahe terasa nyaman, nah, ulangi ya seminggu pisan atau saulan pisan terserah lah. Sing penting dari awal lu baca terus sampai terasanya nyaman 1 kali, 2 kali, 3 kali terserah enggak masalah. Sampai rumah itu terasa nyaman. Krasa kok omah rasa nyaman beka iki beda. Krasa itu lho. Ono setane iku krasa sumpek kene omah. Panas. Wan.